Assalamualaikum anak-anak Soli, anak-anakku 2B. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama SD Integral pasti bisa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, kita sekarang sudah ada di pembelajaran 4, subtema 4 tentang hidup rukun di masyarakat. Tentunya bersama Ustazah Tias ya. Sebelum kita ke materi, yuk kita ambil buku tematik kita. Buku tematik kita 2A, dibuka halaman 100 berapa ya? 110. Nah, kita akan belajar berhitung. Ayo berhitung ya. Nah, di sini contoh soal terlebih dahulu dari Ustazah ya. Sebelum kita ke 110, Ustazah punya kelereng sebanyak 134. Kemudian ditambahi lagi dengan anaknya Ustazah sebanyak 156. Tetapi kelereng itu ada yang hilang. Kelereng yang hilang itu sebanyak 32. Kira-kira ada berapa ya sekarang sisa kelerengnya Ustazah? Ikuti Ustazah yuk. Perhatikan ya. 134 tadi 134 itu kelerengnya Ustazah, kelerengnya Ustazah sendiri. Ya, kemudian kita jumlahkan kelereng yang dari anaknya Ustazah. Berapa? 156. Dihitung ya. Kira-kira berapa hasil dari 134 ditambah 156? Bisa dengan bersusun pendek. Masih ingat kan dengan bersusun pendek? Kita luruskan satuannya, kemudian puluhannya dan ratusannya. 4 dan 6 itu adalah satuan, 3 dan 5 adalah puluhan, dan 1 itu adalah ratusan. Kemudian kita jumlahkan, 4 ditambah 6 adalah 10. Kita tulis angka yang paling belakang yaitu 0. Dan satunya kita simpan ditaruh di atasnya angka 3. Baru kita bisa jumlahkan 1 ditambah 3 adalah 4. 4 ditambah 5 hasilnya 9. Kemudian 1 ditambah 1 adalah 2. Hasilnya adalah 290. Setelah itu kita kan sudah menemukan jumlahnya. Jumlah kelereng keseluruhannya. Kelerengnya Ustazah dan kelereng yang dikasih anaknya Ustazah. Jadi totalnya adalah 290. Setelah itu, nah, tadi hasilnya yang di atas 290 kita kurangi ya. Kurangi 36. Karena yang 36 itu adalah kelereng yang hilang. Sama. Caranya seperti yang tadi kita susun pendek. 290 dikurangi 36. Kita tempatkan posisi bilangannya terlebih dahulu. 0 dan 6 itu adalah satuan. 9 dan 3 itu adalah puluhan. 2 adalah ratusan. 2 di situ tidak punya teman, jadi sendirian saja ya, ditaruh di paling atas menyusunnya. 0 dikurangi 6 tidak bisa nak, harus kita pinjam dulu ke angka 9 yaitu 1. Nah, 1 dengan 0 berarti 10. 10 dikurangi 6 berapa hasilnya? 4. Tadi yang 9
Sudah dipinjamkan? Sisa berapa? Sisa 8. 8 dikurangi 3, hasilnya adalah 5. Kita turunkan angka 2. Nah, jadi total keseluruhannya adalah 254. Ingat ya teman-teman, kalau menyelesaikan soal cerita, kita harus menyertakan kesimpulannya. Nah, jadi sisa kelereng yang Ustadzah punya adalah 254 buah. Bisa dimengertikan ya? Dilanjut. Nah, tugasnya kalian adalah kerjakan soal-soal berikut di buku tematik 2A halaman 103, poin A, B, dan C. Ditulis di buku tugas ya. Jangan lupa diberi kesimpulan juga. Selanjutnya adalah mendengarkan. Sebelum mendengarkan cerita, Ustadzah mau menjelaskan terlebih dahulu ya. Pengalaman adalah kejadian atau peristiwa yang pernah kita alami. Teman-teman pernah kan mengalami suatu pengalaman? Yuk disimak. Sebelum kita menulis sebuah cerita pengalaman, kita harus tahu dulu langkah-langkah ceritanya. Pertama, kita harus menentukan tema. Apa sih tema itu, Ustadzah? Tema itu adalah pemikiran, umpamanya tentang. Nah, tema itu adalah sebuah tentang persahabatan atau keluarga dan masih banyak lagi ya. Kita harus tentukan dulu seperti itunya. Kira-kira mau menulis apa ya? Seperti itu ya, persahabatan atau keluarga. Kemudian menentukan tokoh ceritanya. Siapa saja tokoh yang akan kita tulis? Siapa yang berperan? Karakternya bagaimana pada tokoh tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menentukan alur ceritanya. Alur cerita itu adalah awal cerita dan akhir ceritanya bagaimana, menyedihkan atau menyenangkan. Yang keempat, menentukan latar. Latar ini bisa berupa kapan, di mana kejadian ceritanya ya. Setelah tema, nama, karakter tokoh, alur ceritanya, dan latar tempat dan waktu kejadian sudah dibuat, langkah selanjutnya adalah menulisnya hingga menjadi cerita yang menarik. Dan langkah terakhir adalah editing. Sebelum kalian menyetor tugas ke Ustadzah, kalian harus editing dulu ya. Yaitu hendaknya tulisan dibaca ulang dan bisa minta bantuan orang tuamu untuk mengkoreksinya ya. Ustadzah akan membacakan cerita tentang kerbau dan burung jalak ya. Karya dari Sari P. Didengarkan ya. Kerbau dan burung jalak. Pagi itu kerbau mencari makan di padang rumput. Tiba-tiba burung jalak hinggap di punggungnya. "Hai burung jalak, mengapa kau hinggap di punggungku?" tanya kerbau. "Aku ingin meminta izin untuk memakan kutu di punggungmu," jawab burung jalak. Kerbau menggeleng-gelengkan kepalanya. "Tidak boleh, burung jalak, carilah makanan di tempat lain." "Kamu tidak boleh begitu, kerbau," kata burung pipit. "Kita harus saling membantu." "Ya, benar, nanti tubuhmu gatal-gatal." Burung gagak ikut berbicara. "Aku bisa mengusir kutu dengan ekorku," kerbau berkata sambil mengibaskan ekornya. Burung jalak merasa sedih.
Ia lalu terbang pergi ke tepi padang rumput. Beberapa jam kemudian, kerbau merasa gatal-gatal. Ia tidak mampu mengusir kutu-kutu hanya dengan ekornya. Meskipun malu, ia pun mendekati burung jalak yang sedang hinggap di pohon. "Tolong, tubuhku terasa gatal. Maukah kau membantuku memakan kutu-kutuku?" tanyanya pelan. "Aku tidak mau," jawab burung jalak pesar. "Bukankah kamu tadi mengusirku?" "Maafkan aku, burung jalak. Tolonglah, tubuhku sangat gatal," kerbau memohon. Burung hantu yang bijaksana mengajak para burung berdiskusi. "Menurutku, kamu harus membantunya, burung jalak. Aku yakin dia sangat menyesal," kata si burung hantu. Burung pipit ikut berpendapat. "Benar, bukankah kita harus saling membantu?" "Aku juga setuju dengan pendapat mereka," burung gagak berkata. Akhirnya, burung jalak setuju untuk membantu kerbau. Kerbau sangat berterima kasih. Burung jalak mendapat makanan berupa kutu si kerbau. Kerbau juga diuntungkan karena tidak merasa gatal lagi. Mereka bekerja sama. Sejak itu, burung jalak selalu menemani kerbau di padang rumput. Selesai. Nah, di dalam cerita tadi ada kalimat penolakan. Nah, kalimat penolakan itu biasanya disertakan kata maaf atau kata tidak. Tugas kalian adalah pada dongeng terdapat 2 kalimat penolakan. Coba tuliskan kalimat tersebut di bukumu ya. Nah, para burung berdiskusi untuk memutuskan apakah akan membantu kerbau. Sikap tersebut merupakan pengamalan sila keempat Pancasila ya teman-teman. Kerbau dan burung jalak saling bekerja sama. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, coba sekarang kalian minta bantuan ayah dan bunda kalian untuk menyebutkan contoh pengamalan sila keempat dan sila kelima Pancasila di masyarakat. Tuliskan di buku tugasnya juga ya. Alhamdulillah, pembelajaran 4, subtema 4 sudah selesai. Jangan lupa belajar untuk penilaian harian 4. Sekian dulu dari Ustadzah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.